Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin tadi kita udah membahas tentang gimana sih konsennya agama Islam itu untuk membahas tentang keproduktivitasan seorang hamba ya. Lalu sekarang kita bertanya, gimana sih kiat-kiat produktif dalam Ramadan? Nah, jadi Ana telah memberikan sebuah formula lah dari analisa Ana sendiri, gimana caranya seorang muslim produktif dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-fahmu. Artinya paham. Paham terkait apa? Paham terkait urgensinya sebuah Ramadan. Kita sudah sering digaung-gaungkan atau gamblang disuarakan bahwasannya Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana penuh dengan pengampunan, bulan yang dimana terjadi pelipat gandaan dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau kita paham, seharusnya kita akan memaksimalkan setiap waktu-waktu yang ada. Maka saya katakan, Anda selalu katakan bahwasannya seseorang yang gak produktif itu adalah orang-orang yang gak rasional. Orang-orang yang gak rasional, orang-orang yang gak masuk akal. Orang-orang yang rasional itu seharusnya ketika tahu Ramadan itu adalah hari atau bulan yang penuh dengan keberkahan, ya kenapa enggak memaksimalkan hari-harinya? Bukankah Allah katakan bahwasanya Ramadan itu adalah waktu-waktu untuk berjihad, kawan-kawan? Gitu ya. Yang kedua, tadi al-fahmu. Yang kedua adalah kita harus memberikan sebuah memanage waktu dengan baik. Jadi ada istilah namanya harisun ala waqtihi. Seorang muslim itu harus pandai memanage waktunya dengan baik. Waktu untuk apa? Waktu untuk tidur, waktu untuk membaca Al-Quran, waktu untuk mungkin kalau pengen healing kita nggak masalah, tapi ada sebuah koridor waktu-waktunya. Di bulan Ramadan lah, kita ada sebuah tradisi yang muncul di dalam sebuah Ramadan, yaitu sering begadang, gitu nggak? Sering begadang. Terkadang kita nggak pernah tahu. Setelah sholat tarawih, tadarusan, tiba-tiba udah jam 12 saja. Lalu jam 3 kita dipaksa bangun untuk sahur. Nah, jadi tips dari Ana yaitu kita harus memaksimalkan tidur kita. Jangan sampai malam itu kita asik untuk menikmati malam, tapi ketika siang itu habis dengan kepulasan tidur kita. Padahal waktu siang itu adalah waktu untuk berperang, waktu-waktu kita untuk berjihad amal, untuk memperbanyak amal-amal. Tapi kalau hanya tidur kita saja bermasalah, maka siang-siang itu hanya terisi dengan tidur yang panjang. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus membuat sebuah role map. Role map terkait apa? Terkait tujuan kita. Jadi ketika Ramadan itu hadir, harusnya seorang yang muslim yang baik itu harus punya target list yang mereka buat. Contohnya, Ana ketika selesai bulan Ramadan, Ana harus hatam 1 juz. Atau mungkin Ana ketika bulan Ramadan harus hafal 1 juz. Atau Ana di bulan Ramadan harus banyak sedekah. Maka target-target ini yang memacu kita ketika malas, maka ada sebuah teguran yang tak bersuara, tapi teguran ini nyata adanya. Hey bro, antum udah bilang, udah berikrar bahwasannya nanti di bulan Ramadan antum mau 30 juz kata. Tapi kok tidur-tiduran? Jadi kadang keproduktivitas seseorang itu karena ada sifat visionernya. Jadi orang-orang muslim itu seharusnya adalah orang-orang yang punya visi yang jelas. Bukan orang-orang yang pragmatis, tapi orang-orang yang visioner. Apa bedanya orang-orang pragmatis sama orang visioner? Orang visioner itu, apapun kejadian yang akan terjadi, ia akan tetap terus pada tujuannya. Tapi beda sama orang-orang pragmatis, kawan-kawan. Orang-orang pragmatis itu ketika ia punya tujuan, lalu di tengah-tengah perjalanannya ada sebuah gangguan-gangguan atau ada sebuah hal-hal yang mungkin di luar ekspektasinya sebelumnya, sehingga ia merubah tujuannya dari si A ke B tujuannya. Itu orang-orang pragmatis yang nggak punya sikap, nggak punya prinsip dalam hidupnya. Tapi orang-orang bervisioner, ia punya prinsip. Ketika ia bilang A, ya harus A, apapun itu prosesnya, begitu. Itu ya, jadi seorang muslim itu harus jadi orang-orang yang visioner. Terus yang keempat, jangan banyak-banyak makan. Ini relate banget ya. Terkadang
bulan puasa kita berpuasa, terus di waktu bukanya ini adalah ajang pembalas dendaman, balas dendam terkait dengan perut-perut yang kosong gitu ya. Jadi udah ada tuh stigma yang muncul, tapi bisikan nanti kalau udah buka nih Anda habiskan 5 piring gitu ya. Nanti kalau udah buka nih Anda habiskan makanan-makanan ini. Nanti kalau udah buka nih Anda beli semua es-es yang ada di pasar gitu. Jadi hal-hal ini yang perlu kita luruskan. Terkadang banyaknya makan itu dalam sebuah kitab Ta'lim Muta'alim itu dikatakan makan itu membuat kita sulit untuk berpikir. Makan itu membuat kita nggak rasional. Kenapa sih kita sulit untuk belajar? Kenapa sih bawaannya ngantuk terus? Itu karena mungkin antum banyak makan. Mungkin antum banyak makan. Nah, itu. Jadi jangan sampai ketika buka kita terlalu banyak mengisi perut kita dengan makanan, sehingga ketika tarawih, ketika ada ibadah-ibadah di malam hari, itu kita nggak bisa lagi beribadah karena terlalu kenyang gitu. Terkadang memang kemalasan itu hadir dari perut-perut yang terisi. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, jikalau ingin dekat sama Allah, maka sering-seringlah untuk mengkosongkan perut Anda. Cerita itu ya, itu salah satunya itu. Terus tadi udah al-fahmu, kita udah paham ternyata Ramadan itu urgensinya itu. Terus kita harus paham memanage waktunya seperti apa. Terus tadi untuk tips selanjutnya, kita harus bikin target-target, bikin list-list. Yang keempat, kita harus menyedikitkan atau menyederhanakan makanan-makanan gitu. Makanan-makanan yang masuk. Terus yang kelima apa? Tips produktif dalam Ramadan adalah menjaga kesehatan. Jangan sampai tradisi-tradisi di Ramadan seperti begadang dan sebagainya menguras kesehatan kita. Sehingga nantinya ketika orang berjihad, habis-habisan berpuasa dan sebagainya, kita malah sakit, tepar di kasur. Kan itu hal-hal yang enggak kita inginkan seperti itu. Maka hari ini kita harus mereparasi hal-hal yang mungkin dirasa perlu direparasi. Baik itu dari memanage waktu, baik itu tentang bagaimana kita untuk mengelola makanan kita, baik itu tentang bagaimana hari ini kita bisa paham betul bagaimana urgensi Ramadan itu gitu. Jadi itu ya, semoga kawan-kawan semua bisa mereparasi hal-hal yang dirasa enggak harus dirubah lah, atau ada sebuah hal-hal yang dirasa ini sebenarnya enggak bagus kalau gini gitu. Itu ya. Semoga dengan pembicaraan hari ini, dengan tips-tips ataupun cara-cara ala Ana gitu ya, semoga kawan-kawan juga bisa produktif di dalam Ramadan. Yuk, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.